Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimagis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di Kamis pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam program acara renungan di bawah naungan Al-Quran untuk edisi 5 Maret ya, dan sudah memasuki hari ke-15 atau 16 di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah sudah setengah bulan ya, sudah dalam pertengahan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah puasa kita, ibadah-ibadah kita juga insya Allah dimudahkan, dilancarkan dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada setengah bulan lagi. Insya Allah kita maksimalkan, optimalkan dengan ibadah-ibadah sunnah dan khususnya juga ibadah wajib insya Allah Ikhwan Akhwat. Dan Ikhwan Akhwat semoga dimanapun berada tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita telah hadir di studio, Ustaz Dusir Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat saja. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Dan kami mendengar salah satu guru kita, Ustaz Abul Hidayah Seroji, tadi malam sakit saja, dirawat di rumah sakit. Mungkin mohon doanya Ustaz. Betul. Kita baca Al-Fatihah dulu baru kita doakan ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bismika at-tayyib at-tahir al-mubarak al-ahabbi ilaik alladhi idha su'ilta bihi a'tayta wa idha isturhimta bihi rahimt an taghfira lana wa tarhamana wa tubarik lana fi hadha ash-shahr al-karim wa tu'inana ya rabbana ala ta'atika wa dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabban nas adhhib al-bas اشفي أنت الشافي وعافي وأنت المعافي. اشفي يا ربنا عبدك أخانا الأستاذ أبو الهداية الشيرازي. اللهم يا ربنا عافه واعف عنه واشرح صدره وطمئن قلبه وأتمم يا ربنا عافيته كي يواصل دعوته في سبيلك إعلاء لكلمتك. اللهم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تشفيه شفاء تاما لا يغادر سقما ولا عللا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin 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 ya rabbal alamin. Doa kesembuhan untuk Ustaz Abul Hidayah Seroji. Semoga beliau diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan begitupun mungkin Ikhwan Akhwat yang saat ini tengah diuji sakit, semoga diberikan kesabaran dan juga kesembuhan tentunya. Baik Ustadz, kita seperti biasa kita akan berdialog dan juga mengundang partisipasi dari Ikhwan Akhwat yang mungkin ingin bertanya kepada Ustadz Dusir Alatas. Kami persilahkan bisa mengirimkan di pesan singkat kita 08111999 Ustadz, kita awali dengan ya masih ramai sekarang mengenai eskalasi yang terjadi di Timur Tengah Ustadz. Nah kita kan melihat eskalasi di Timur Tengah ini terasa masih begitu hebat Ustaz, dan mengkhawatirkan dunia Ustaz, terutama mengkhawatirkan ya kita juga di Indonesia gitu Ustaz, masyarakat Ustaz. Namun kita juga kan sebagai muslim
kita percaya tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa izin Allah, Ustaz. Apalagi pergolakan yang cukup besar ini, Ustaz. Nah, kami ingin menggali, melihat lebih dalam bagaimana Al-Quran memetakan konflik yang terjadi di Timur Tengah ini. Nah, apakah ini sekedar dinamika geopolitik, ataukah ada isyarat nubuah mungkin saja yang sedang berlangsung? Bagi orang awam kan mungkin terlihat seperti perang perebutan wilayah, kemudian juga sumber daya. Nah, mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana ya perspektif Islam, ayat-ayat Al-Quran membimbing kita dalam membaca realitas eskalasi di Timur Tengah ini, Ustadz. Demikian, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, apabila hati kita benar-benar tulus mencari kebenaran, terbuka untuk menerima masukan-masukan yang mencerahkan pemikiran kita, melihat segala sesuatu secara objektif, bukan secara subjektif, kita akan dapat melihat kebenaran dengan jelas. Apalagi dengan keterangan yang diterangkan Allah dalam ayat-ayat kitabnya yang tidak terdapat kebengkokan di dalamnya. Begitu pula tidak terdapat keraguan. Dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini yang dimaksudkan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang dicontohkan oleh Nabi kita bukan hanya sebatas hal-hal yang bersifat ritual. Sebagian orang beranggapan bahwa yang berlangsung ini perang antara Amerika dan Iran. Kemudian kalangan Ahlus Sunnah memberikan dukungan kepada Amerika karena mereka menganggap Syiah adalah ajaran sesat dan kafir yang berbahaya apabila dibiarkan dan akan menimbulkan penyesatan di tengah-tengah umat. Lalu kita bertanya-tanya, apakah logika ini benar? Sebelum lahir revolusi Islam, betapa mesranya hubungan antara Saudi Arabia, Emirat Arab dengan Iran. Betapa mesranya hubungan di antara mereka. Padahal pada saat itu Iran sama dengan saat ini. Mereka termasuk Syah Iran bermadhab Syiah. Tapi kenapa tidak ada propaganda anti mereka? Bahkan kita saksikan bagaimana mesranya hubungan di antara negara-negara Teluk Saudi Arabia dengan mereka. Karena pada saat itu majikan mereka sama, yaitu Amerika. Amerika yang mendudukkan Syah Iran sebagai pengganti ayahnya, atau Inggris bersama Amerika yang mendudukkan Syah Iran di tahtanya. Begitu pula yang mendudukkan Al-Saud. Begitu pula penguasa-penguasa di Emirat Arab. Demikian pula Kuwait dan Qatar, yang mendudukkan mereka adalah Inggris. Yang kemudian Amerika terlibat bersama Inggris. Karena kekuasaan Inggris mulai meredup, maka untuk mengawal daerah-daerah yang berada dalam kekuasaannya, Amerika bergabung dengan Inggris. Ini semenjak mandat yang diberikan kepada Inggris setelah kekalahan Imperium Utsmani. Ternyata Inggris menyalahgunakan kekuasaannya, lalu memecah belah negara Arab hingga melemahkan kekuatan Islam, dan yang diangkat sebagai penguasanya adalah antek-antek mereka.
Oleh karena itu, apa yang dilakukan Saudi Arabia dan negara-negara Teluk Kang Rizal? Perhatikan, tidak pernah sama sekali mereka terlibat dalam perang menghadapi siapa? Menghadapi Zionis, menghadapi musuh-musuh Islam. Ketika Raja Faisal keluar dari jalur tersebut, berani mengangkat kepalanya menentang Zionis, bagaimana nasibnya? Dibunuh oleh kemenakannya. Dibunuh oleh kemenakannya atas perintah siapa? Perintah Zionis. Tapi kenapa di negara-negara Islam apabila terjadi benturan antara sesama umat Islam mereka terlibat? Di Aljazair, Suriah, Yaman, begitu pula di Libya. Sekarang di Sudan. Mereka yang memberikan senjata dan dana bagi kelompok bersenjata untuk membantai sesama saudara mereka kaum muslimin tanpa pandang bulu orang tua, wanita, anak-anak. Jadi setiap terjadi fitnah di antara umat Islam, termasuk di antaranya serangan terhadap Iran. Ini bukan pertama kali. Ketika pada masa Saddam Hussein dulu, bagaimana negara-negara Teluk, Saudi Arabia mendorong Saddam untuk mengumumkan perang terhadap Iran. Karena ditakutkan kalau sampai revolusi Islam berkembang, rakyat di negara Teluk maupun negara Arab menuntut untuk berdirinya pemerintahan Islam dalam arti yang sebenarnya. Karena pada saat lahir revolusi Islam, mereka menggabungkan di antara negara atau pemerintahan dan agama. Dan ini tidak terjadi di Saudi Arabia, karena agama dan negara dipisahkan. Tidak terjadi pula di negara Arab yang lain, tapi justru Iran yang memproklamirkan Republik Islam Iran. Negara dasarnya syariat Islam dan para pemimpinnya semuanya tunduk kepada aturan dan hukum Islam. Ini tidak menyenangkan Amerika, tidak menyenangkan juga Zionis, tidak menyenangkan juga para negara-negara barat. Allah sudah memberikan peringatan dalam suratul Baqarah. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bukan hatta tattabi'a dinahum, tidak. Hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi maupun Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti millah mereka. Bukan mengikuti agama mereka. Kalian tetap beragama Islam, tapi millah dan gaya hidup kalian mencontoh kehidupan barat. Dalam bahasa Arab kata millah di sini mirip dengan kata sunnah. Sunnah Rasul, millah Ibrahim. Ada sunnah Rasul yang sejalan dengan sunnatullah, ada sunnah jahiliyah. Nah, kalau umat Islam atau pemerintahan Islam, walaupun rakyatnya beragama Islam, tapi gaya hidup mereka, millah mereka mencontoh gaya hidup orang-orang kafir, mereka akan disambut dengan hangat. Bahkan mereka akan mengatakan bahwa negara ini merupakan negara yang moderat. Pemimpin Islamnya pemimpin yang bijak dan moderat. Karena apa? Karena mau berkompromi bersama mereka. Tapi apabila ada negara, satu bangsa, mau menegakkan syariat Islam, tidak mau mengikuti gaya hidup mereka, maka bagi mereka adalah musuh. Saya ingat ketika Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika, menyaksikan sebahagian negara Arab menuntut kemerdekaan. Artinya kebebasan dan kedaulatan yang mutlak, bukan di bawah cengkeraman Zionis dan Amerika. Karena pada saat itu mereka ingin menata kembali peta negara Arab. Condoleezza Rice menjawab mewakili Amerika, kami lebih suka berpihak kepada loyalitas daripada demokrasi. Jadi kalau demokrasi bertentangan dengan wala loyalitas kepada kami akan berpihak kepada loyalitas. Seperti Aljazair. Ketika kelompok Islam berhasil meraih kemenangan dalam pemilu, langsung Amerika turun tangan, mengerahkan Saudi Arabia untuk mengirimkan senjata bagi apa? Bagi lawan-lawan politik hingga menimbulkan kekacauan. Begitu juga ketika Sudan dipimpin oleh Ja'far Numairi pada saat itu. Tahu-tahu Saudi Arabia mengirimkan bala bantuan untuk Sudan Selatan. Sudan Selatan yang diduduki oleh apa? Oleh kalangan Nasrani. Yang berperang bertikai dengan Sudan Utara, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Numairi.
Sewaktu bala bantuan dibuka, di luar bala bantuan kemanusiaan ternyata di dalamnya senjata. Maka pada saat itu Numairi bertanya, ya khadimal haramain, akafarta am aslama garang. Wahai pelayan dua kota suci, apakah kamu keluar dari Islam kafir hingga berpihak kepada orang kafir, am aslama garang, atau garang John Garang ini telah masuk Islam hingga kamu berikan dukungan senjata buat mereka untuk membantai kami? Itu bukan kisah bohong, kenyataan. Saudi Arabia selalu berpihak kepada apa? Kepada kekuatan-kekuatan yang menentang Islam karena mereka tidak suka berdirinya pemerintahan Islam. Ketika Mursi dan Ikhwan Muslimin berhasil mengambil alih pemerintahan di Mesir, Saudi Arabia berusaha betul-betul untuk apa? Menjatuhkan pemerintahan tersebut. Mengirimkan dana besar-besaran kepada kalangan-kalangan oposan. Kemudian apa? Memberikan cek kosong. Silakan tulis berapa saja, yang penting Mursi harus minggir. Karena ini akan menjadi sunnah yang berbahaya buat mereka. Kalau sampai berdiri di Mesir pemerintahan Islam, ini akan membuat resah. Bahkan kita saksikan bagaimana Emirat Arab marah yang luar biasa. Begitu pula Saudi Arabia. Jadi setiap ada upaya untuk membangun pemerintahan Islam, selalu apa? Mereka menjadi penentang di bagian depan karena ada pengendali mereka. Mereka bukan bergerak dengan kemauan mereka. Kalau berdasarkan pilihan mereka, mereka menolak. Tapi majikan mereka yang memerintahkan. Ketika Yaman dikuasai oleh Houthi mengumumkan pemerintahan Islam, langsung Netanyahu berangkat ke Amerika. Dia ceramah di hadapan lobi-lobi Yahudi, AIPAC. Ceramah di Kongres menuntut agar Amerika melakukan serangan. Amerika tidak langsung menyerang. Karena kalau dia menyerang, pasti dunia Islam akan apa? Akan marah. Dia perintahkan bonekanya Saudi Arabia untuk melakukan serangan terhadap Houthi. Padahal Houthi pada saat tersebut tidak melakukan serangan. Tapi kenapa pada masa Ali Abdullah Saleh mereka begitu bermesraan? Dan pada saat itu Yaman Syiah, bukan semenjak Houthi. Dari mulai sebelumnya Yaman itu Syiah. Lalu saya dengar seorang penceramah dari kalangan Wahabi mengatakan bahwa Houthi itu pendatang yang datang dari Iran. Mereka berani berbohong di tengah-tengah mata dunia yang menyaksikan bahwa Al-Houthi penduduk Yaman asli. Kalau bekerja sama dengan Iran, naam. Jadi kita lihat Kang Rizal di sini. Setiap ada pertikaian di antara umat Islam, selalu Saudi Emirat Arab terlibat. Kalau bukan tangan mereka, paling tidak jari-jari mereka terlibat. Itu ucapan Ali Abdullah Saleh. Dalam sebuah ceramah dia mengatakan, "Idza lam yakun lis-Saudiyati yad fa inna laha isba." Kalau tidak tangannya bekerja sama langsung, maka jarinya terlibat. Tapi kenapa setiap perlawanan terhadap Zionis, Saudi Emirat Arab kuncup dan mundur ke belakang? Sebagai contoh, bagaimana sikap mereka terhadap saudara mereka di Gaza? Bahkan kita saksikan rakyat Saudi, tokoh-tokoh mereka mengatakan, Netanyahu, bantai semua orang Palestina biar kami dapat hidup tenang. Mereka merasa resah dengan perlawanan saudara kita di Gaza. Bahkan ada pengamat mereka yang mengatakan, tanah Palestina itu milik Yahudi sebagaimana yang dijanjikan Allah. Kita lihat bagaimana khianat mereka. Nah, ketika Iran berdiri untuk membantu saudara mereka di Palestina, ini yang menyebabkan Amerika Zionis langsung mengumumkan perang. Kalau dibiarkan ini berbahaya sekali. Tahu-tahu negara Arab seperti Saudi Arabia, negara Teluk menikam dari belakang. Mulai menyebarkan propaganda pembusukan di mana-mana tempat. Yang saya kesian, kalangan-kalangan Salafi ini yang mudah sekali dibodoh-bodohi. Mereka fokus berbicara di seputar hal-hal yang bersifat ritual. Sunnah bid'ah dibatasi dalam hal ini. Adapun sunnah dalam menegakkan keadilan, membangun pemerintahan yang betul-betul penuh kepedulian terhadap rakyat, menegakkan hukum Allah, mereka tidak peduli. Oleh karena itu pemerintahan Saudi ya, sebetulnya pemerintahan sekuler, monarki absolut, cuma
lapisan luarnya Islam. Kemudian sebagai pelayan dua kota suci, mereka betul-betul membuka layanan dan menyajikan pemandangan yang indah. Sampai sebagian orang Islam ke sana bukan untuk beribadah, mereka mengatakan kita bangga dengan dua kota suci. Tidak kalah dengan Las Vegas. Las Vegas kan merupakan daerah perjudian. Jadi bukan mereka mengkhusyukkan diri mereka pulang dari Mekah kembali dengan membawa iman dan ketakwaan, tapi justru penampilan-penampilan yang hedonis yang ditampilkan. Jadi Kang Rizal, kalau kita perhatikan bersama-sama, perang ini bukan perang antara Amerika Zionis dengan Iran. Iran hanya merupakan apa? Merupakan salah satunya. Tapi mereka ingin betul-betul apa? Melumpuhkan kekuatan Islam hingga negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi boneka mereka yang setia. Dan Nabi telah memberitahukan hal ini jauh-jauh hari. Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam." Sudah dekat masanya. Bangsa-bangsa akan saling mengundang. Bukan datang ke rumah mereka, bukan datang ke negeri mereka, akan saling mengundang untuk datang ke wilayah-wilayah Islam. Dari tamu mereka menjadi tuan rumah, mengundang orang untuk datang berkerumun. Kama tada'atil akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang saling mengundang mengelilingi apa? Al-qas'ah, hidangan makanan. Jadi negara Islam, rakyat Islam bukan lagi sebagai tuan rumah. Mereka sebagai pelayan yang melayani tamu-tamu dari luar yang saling mengundang dan menjadikan mereka dan kekayaan negeri mereka sebagai hidangan yang diperebutkan. Qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kita sedikit pada saat itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, bal antum hina idzin kafir. Sebaliknya, kalian pada saat itu justru berjumlah banyak dan mayoritas. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian tak ubahnya bagikan ghutha. Tahu ghutha tak? Orang beranggapan buih. Bukan buih. Ghutha itu rumput-rumput, daun-daun ya, yang terapung di atas permukaan air. Seperti Allah berfirman, alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Kalau daun-daun rumput-rumput tercabut dari akarnya, begitu datang air hanyut tak? Nah begitu pula umat Islam. Bagaikan ghutha, rumput-rumput ya, daun-daun termasuk pohon-pohon yang tercabut dari akarnya ya, yang terbawa oleh arus. Wa yushikullah an yadha'a fi qulubikumul wahan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di hati kalian al-wahan. Orang Arab tahu wahan itu apa. Ketika mereka bertanya, qalu famal wahanu ya Rasulullah. Apa itu wahan? Maksudnya, apa yang menjadi penyebab lahirnya wahan? Dalam bahasa Arab, kata wahan itu menggambarkan orang yang sudah kehilangan keberanian, kekuatan untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu kata hina, itu dari bahasa Arab. Wahana yahinu. Kata hina, ya, itu menggambarkan kehinaan. Di mana mereka berubah menjadi apa? Orang-orang yang hina dina. Kehilangan keberanian, mereka merelakan diri mereka dari Tuhan menjadi budak-budak. Qalu famal wahanu ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa yang menjadi penyebab lahirnya wahan tersebut? Dijawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan pada dunia dan takut menghadapi kematian. Mereka membangun gedung-gedung pencakar langit, berlomba-lomba meninggikan bangunan seperti Dubai. Saudi Arabia akan membangun bangunan yang lebih tinggi dari Dubai. Kemudian membangun tempat-tempat hiburan. Kita saksikan pada musim Riyadh kemarin, bahkan daerah tempat Allah jatuhkan azab kutukan di Al-Ula, mereka jadikan sebagai apa? Mereka jadikan wal'iyadzubillah sebagai tempat hiburan. Dan kemaksiatan dilakukan, minuman keras diedarkan, dan perzinaan dibolehkan dengan alasan itu merupakan daerah wisata. Jadi karena sudah terbiasa dengan kehidupan mewah mereka,
Mereka enggan untuk berjuang, apalagi mati dalam perjuangan. Lihat tentara Israel, begitu menghadapi bom di sana sini, mereka menjerit, please Iran stop it, please Iran stop it, sambil menangis. Sedangkan di Iran, mereka memang sudah siap untuk mati, kembali kepada Allah. Karena negeri ini bukan tempat kediaman mereka. Mereka siap untuk meninggalkan dunia ini. Baik mati karena peluru atau mati karena nuklir pun tidak menjadi soal. Tapi mereka yang mencintai dunia. Jadi Kang Rizal, kalau kita lihat, sebetulnya Allah sudah menerangkan kepada kita dalam Al-Quran, tapi kita ingkari. Mereka tidak akan pernah sama sekali ridha kepada kita, kecuali kita mengikuti gaya hidup mereka. Agama-agama, tapi tidak mengatur kehidupan, tapi agama yang diatur oleh kehidupan dan gaya hidup kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini ada beberapa tanggapan dari pendengar Ustadz. Mungkin bertanya Ustadz dari Pak Suhar di Cikarang. Silakan. Kemudian dari Ibu Umi juga ini. Ustadz, kadang kita merasa bingung dengan banyaknya negara, kelompok yang bertikai. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang awam itu membedakan mana perjuangan yang benar-benar karena Allah dan mana yang hanya kepentingan kelompok? Itu dari Pak Suhar. Kemudian dari Ibu Umi, Ustadz, apakah perdamaian abadi di Timur Tengah itu mungkin terjadi sebelum hari kiamat katanya, ataukah kita memang harus bersiap menghadapi konflik yang lebih besar lagi Ustaz, dan kita di Indonesia terkena dampaknya? Demikian Ustaz. Ini kan yang ditakutkan masyarakat, terutama di masyarakat bawah itu kan dampak ekonomi lah, yang apa istilahnya dirasakan langsung oleh masyarakat Ustaz. Betul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita kehidupan dunia ini, dan kesenangannya semuanya merupakan kepalsuan, merupakan kesenangan yang singkat. Hidup kita di dunia pun singkat, dan kita harus selalu siap siaga, untuk menghadapi jemputan panggilan Allah yang akan datang setiap saat. Nah, untuk keselamatan dan bekal kita di hari akhir, dengan sendirinya kita hidup dalam kehidupan dunia dengan menyerahkan loyalitas kita kepada Allah, kemudian bertakwa kepadanya, di mana wala dan loyalitas kita hanya untuk Allah, sebagaimana yang Allah ajarkan pada akhir suratul An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau ayatnya wa ana awwalul muslimin, katakan wahai Rasulullah, salatku, semua pengorbananku, hidup dan matiku, semua kan milik Allah. Betul enggak? Betul. Nah, kalau Allah meminta dari kita, bagaimana sikap kita? Tapi di saat Allah meminta dari kita, kita lepaskan dengan penuh keikhlasan, Allah sediakan imbalan surga yang kekal dan abadi, berbeda dengan kehidupan yang singkat ini. Lalu Rasulullah mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan saya berada di barisan paling depan sebagai contoh bagi kalian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan dan kaki tangan ini tidak akan membiarkan kita untuk berjalan seperti yang dikehendaki Allah. Mereka akan menggoda kita dengan hiasan dunianya, menaburkan kebencian, permusuhan, persaingan dan perpecahan di antara kita, hingga kita lupa akan tujuan kita. Nah, pada saat itu kita akan menjadi mangsa syaitan. Walaupun nampak kita merdeka, kita sejahtera secara ekonomi, bergelar, berkedudukan, tapi kita sedang menuju jurang kehancuran, kebinasaan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir suratul Saff menyeru dan mengajak, menawarkan kepada kita, Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan tentang perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih? Tu'minuna billahi wa rasuli, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjuang di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian.
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu nilai kehidupan akhirat yang Allah janjikan dengan nilai kehidupan dunia yang kita persembahkan tidak ada arti apa-apanya. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir sungai-sungai di tengah-tengahnya. Jadi Kang Rizal, kita harus betul-betul sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim hidup di dunia ini, di samping kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan kitabnya, kita beriman kepada hari akhir. Dan kita tidak dibenarkan berdiam di hadapan kezaliman, di hadapan kebatilan, di hadapan saudara-saudara kita yang teraniaya duduk berpangku tangan karena mencari aman. Dan yakinlah Allah pasti akan membela orang-orang yang berjuang untuk Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan jangan kita khawatir terhadap persoalan ekonomi akibat katakan pergolakan untuk membela kebenaran. Seandainya kita hidup mulia. Seandainya kita mati dalam keadaan syahid, daripada kita hidup dalam keadaan hina, menundukkan kepala kita, hidup bekerja bertentangan dengan nurani kita, lebih baik kita hidup mulia, mati dalam keadaan syahid, daripada hidup hina memamah biak kehinaan dan mati dalam keadaan konyol yang tidak jelas untuk apa kita mati. Jadi memang dunia ini tempat dan ladang Allah menguji kita. Mana yang lebih kita utamakan? Dunia apakah hari akhirat? Atau Allah dan hari akhirat? Nah, contoh yang Ibrahim contohkan dan selalu kita peringati di hari kurban, dengan menyembelih seekor kambing atau sapi maupun onta, sebetulnya yang menjadi tujuan bukan itu. Tapi apa? Pada saat kita menyembelih kambing atau sapi atau onta, sebagai baiat kita siap mempersembahkan yang kita cintai untuk Allah. Karena kambing ini sebagai pengganti nyawa Ismail. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail tanpa ragu-ragu, begitu pula Ismail siap untuk menerima keputusan Allah. Begitu Ibrahim menggunakan pisaunya, malaikat datang kepadanya mengatakan, kamu telah sukses untuk menjalani ujian. Jadi kita menyembelih korban kita, sebetulnya yang dimaksudkan dari persembahan ini, kesiapan kita mempersembahkan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita melihat dunia sebagai tujuan, kita mengutamakannya dari hari akhir, maka akan berat hidup kita. Nah, bagi pejuang-pejuang di Iran yang berjuang membela saudara mereka di Gaza, hingga mereka diperangi, hingga mereka dimusuhi, hingga mereka diblokade, perang ini disebabkan karena mereka berpihak kepada kaum muslimin yang teraniaya. Zionis yang tadinya bebas melakukan apa yang mereka suka, tahu-tahu datang Iran memberikan dukungan buat saudara mereka, termasuk mempersenjatai juga Hizbullah menghadapi Israel. Nah, kita bertanya, apa tujuan dari Iran? Untuk menancapkan kuku dan kekuasaannya? Sama sekali tidak, rugi besar. Saksikan dari ceramah-ceramah Sayyid Ali Khamenei, kelembutannya. Dia tidak menggunakan senjatanya, kekuatannya untuk menghadapi umat Islam, tapi untuk menghadapi siapa? Untuk menghadapi Zionis Israel. Yang heran kenapa justru beramai-ramai mereka menebarkan propaganda dan pembusukan terhadap Iran. Tapi kenapa di saat Zionis melakukan pembantaian, mereka duduk berpangku tangan, paling hanya pernyataan-pernyataan yang kosong. Dan kita saksikan bagaimana PBB pun tidak berdaya. Karena begitu mengeluarkan veto, resolusi, langsung Amerika mengajukan hak vetonya. Lalu sekarang Amerika menjadikan dirinya sebagai juru damai. Raja Serigala ingin menjadi juru damai. Palestina tidak diundang, sedangkan Israel dilibatkan. Kemudian kita Indonesia disuruh membayar yuran. Kita menyambutnya dengan gembira. Padahal ini merupakan jebakan. Sebetulnya tidak lama lagi Trump dan Amerika ini akan hancur seperti yang terjadi pada Soviet Union dulu. Trump mungkin jadi sebab kehancuran Amerika. Dan jangan dianggap bahwa Allah hanya melihat
Allah subhanahu wa ta'ala yumhil wala yuhmil. Allah membiarkan, diulur, tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Siapa-siapa yang zalim di atas muka bumi ini pasti mengalami kehancuran, sebagaimana yang dialami Fir'aun, yang dialami oleh Namrud. Nah, bagi orang yang beriman, jangan takut selagi dia bersama Allah. Kita bertanya, sewaktu kita masih dalam kandungan, siapa yang menjaga kita? Orang tua kita tidak mampu menjaga. Waktu kita juga bayi keluar dari rahim ibu kita, siapa yang mempersiapkan kedua susu ibu kita untuk kita? Ibu kita tidak selamanya mengawasi kita dalam kesendirian maupun keramaian. Demikian pula pendidikan kita, rizki yang Allah anugerahkan bagi kita, baik pada masa hidup orang tua kita maupun setelah kita mandiri, semua Allah yang turun tangan memberikan kepada kita. Nah, kalau Allah menahan, itu yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau Allah membuka, siapa yang kuasa menutup? Jadi jangan gantungkan harapan kita, kehidupan kita dengan apa? Dengan angan-angan. Termasuk diantaranya takut menyaksikan peperangan yang berkecamuk, karena akan terjadi ancaman dalam bidang ekonomi. Begitu juga berhubungan dengan pangan pun akan semakin langka. Perang pasti akan menimbulkan akibat. Tapi orang yang bersama Allah, seandainya langit runtuh, Allah akan lindungi dia. Oleh karena itu jangan lupa membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan hendaknya selalu jalan di atas kebenaran dan jangan berkumpul bersama orang yang zalim. Karena berkumpul bersama mereka, apabila azab turun, kita akan terlibat di dalamnya, sebagaimana firman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian rukun kepada orang-orang yang zalim, akhirnya kalian terkena azab api neraka juga, atau azab di dunia karena kumpul bersama mereka. Jadi kalau kita mau berkumpul bersama orang yang soleh, yang adil, yang jujur, yang bertakwa, jangan berkumpul bersama orang yang zalim atau bersama orang-orang yang mendukung kezaliman. Karena berkumpul bersama mereka akan membuat kita terjebak dalam azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan tadi pertama, mana ya yang termasuk dalam perjuangan di jalan Allah? Satu perjuangan yang mengharapkan ridha Allah semata, bukan mengharapkan dunia ini. Yang berjuang dengan penuh ketulusan tanpa pamrih, bukan ingin melakukan perluasan kekuasaan atau memperebutkan sumber daya, atau untuk memperjuangkan fanatisme kelompok dan golongannya. Itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Saya mau bertanya, apa yang didapatkan Iran dengan membantu saudara-saudara mereka di Gaza? Apa keuntungannya? Kalau seandainya Iran berhenti memberikan dukungan buat saudara mereka di Gaza, mau berkompromi bersama negara Teluk dan Saudi Arabia, saya mau tanya, kira-kira posisi Iran di tengah-tengah negara Teluk akan lebih rendah atau lebih tinggi? Dari sisi kekuatan Iran lebih kuat. Persenjataan pun demikian, tidak bergantung kepada Amerika maupun Barat. Sebagaimana Syah Iran dulu merupakan penguasa di Teluk, menjadi kekuatan nomor 4 di dunia pada saat itu, Saudi Arabia, Emirat Arab jauh di bawah Iran. Kalau seandainya Iran mau kompromi, dia bakal diangkat lagi sebagai pemimpin di negara-negara Teluk dan akan mendapatkan dukungan dari Barat. Begitu pula Amerika. Lalu kenapa dia harus justru mengorbankan semua ini? Memberikan dukungan buat saudara mereka yang tidak punya kekayaan minyak, tidak ada. Betul tidak? Tidak pula menjadi pasar. Bahkan akibat memberikan dukungan kepada mereka, diblokade puluhan tahun. Mereka hidup berjuang dalam kesempitan tapi bersabar. Mereka membantu saudara mereka di Gaza, tidak pernah mensyaratkan harus masuk ke dalam mazhab Syiah. Itu ucapan dari tokoh-tokoh di Gaza. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh mereka, kami terima bantuan dari Iran, bisyarat Allah yashtarit alaina syai'an, dengan syarat dia tidak mensyaratkan sesuatu buat kami. Iran memberikan bantuan, bahkan teknologi rudal yang dulu mereka tidak punya. Bahkan Iran menawarkan kepada Indonesia kalau mau teknologi rudal cuma-cuma. Tapi ternyata Indonesia tidak menerima. Gaza menerima, bahkan memberikan bantuan logistik. Akibat sikap ini justru diblokade, dimusuhi,
berhadapan dengan pembusukan yang luar biasa. Nah, kelompok-kelompok ustadz-ustadz sekarang yang berafiliasi ke Saudi Arabia, apabila Iran bersatu bersama Saudi Arabia, negara Teluk, langsung suara mereka akan berubah. Tidak akan mengatakan lagi Syiah itu kafir, Syiah itu sesat. Kenapa? Tergantung majikan di atas. Jadi suara yang berbunyi di mana-mana tempat, di Indonesia termasuk, di Mesir dan lain-lain sebagainya, suara anti-Iran, bahkan menganggap Iran itu kafir, itu sebetulnya suara yang berasal dari majikan mereka, dari Saudi. Sedangkan Saudi dikendalikan oleh Barat dan Zionis. Ini merupakan fakta yang tidak bisa diingkari. Setiap ada pergolakan di tengah-tengah dunia Islam, Saudi Teluk terlibat, tapi kalau ada perjuangan untuk menghadapi Zionis, maka mereka akan berada di belakang. Dan ini sebetulnya merupakan keadaan yang telah jauh-jauh diterangkan oleh Rasul, diterangkan oleh Al-Quran pada ayat terakhir surat Muhammad. Saya ingat ketika kita zaman di Mesir dulu ya, membaca fi Al-Quran, berkumpul bersama ulama-ulama. Mereka membacakan ayat terakhir, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, wahai bangsa Arab, dari amanat yang besar dan agung ini, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain yang tidak serupa dengan kalian. Sekarang terjadi, bangsa Arab justru menjadi pengkhianat. Justru bangsa yang non-Arab, termasuk Indonesia, bangsa Indonesia, yang aktif memberikan dukungan. Kemudian sekarang Iran. Saksikan juga Mufti Rusia mengeluarkan fatwa jihad. Mufti Rusia, mufti dari negara-negara di Asia Tengah mengeluarkan fatwa untuk berjihad. Kemudian kita saksikan juga termasuk Syekh Mahir Hamud dari Libanon, dari berbagai macam negara. Dan jauh-jauh hari sebelum ada revolusi Iran, Syekh Mahmud Shaltut, Syekhul Azhar, menjelaskan bahwa Syiah merupakan mazhab Islam yang boleh dipelajari, dikaji, walaupun ada perbedaan pendapat sedikit. Oleh karena itu semenjak saat itu fikih Ja'fari dikaji dalam kuliah syariah sebagai studi perbandingan. Bahkan jangan jauh-jauh hari, sebelum pecahnya revolusi, Muhammad Baqir Sadar yang mengarang buku Iktisaduna, Ekonomi Kami, itu hadir dalam pertemuan di Rabitah, bahkan mendapatkan penghargaan dengan buku tersebut pada masa Malik Faisal, dan dipelajari di kampus-kampus universitas mereka. Terobosan dalam bidang ekonomi. Said Qutb, bahkan sebelumnya Hasan al-Banna sengaja mengundang seorang ayatullah ya, dari Iran untuk datang ke Mesir, lalu menjelaskan apa itu Syiah, bukan dari versi Ikhwan, tapi dari versi mereka sendiri, dibawa berkeliling. Kemudian berlahirlah Dar Takrib antara Syiah Sunnah, Dar Takrib, dan didukung oleh ulama-ulama dari Mesir, termasuk diantaranya Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Kemudian ketika Syekh Umar Telmesani keluar dari penjara, puluhan tahun di penjara, keluar dari penjara pada masa Anwar Sadat, ditanya, bagaimana pandangan kalian terhadap Syiah di Iran? Dia mengatakan, tanya coba siapa musuh mereka? Siapa musuh Iran? Amerika sama Zionis. Dan ini merupakan jawaban yang jelas bagi kalian. Jadi sebetulnya kita ngotot untuk mengkafirkan Syiah. Kita ngotot untuk apa? Untuk berpihak kepada Saudi Arabia secara membuta. Termasuk kesian para ustadz ini yang hidup diberikan makan oleh Saudi Arabia. Akhirnya karena makan uang mereka, lidah mereka ini keluh. Kalau mereka bicara berbeda, pasti mereka akan ditahdir. Ini merupakan fakta. Sebagian dari mereka mengatakan, kalau kami bicara, kami akan diputuskan dari semua bantuan yang diberikan oleh mereka. Karena mereka, termasuk juga travel umroh yang mereka miliki, termasuk juga anak-anak mereka sekolah, itu karena bantuan mereka. Masa kita sebagai manusia yang merdeka tidak berani menyuarakan kebenaran hanya demi keuntungan dunia yang tidak berarti, tapi adab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya ini bukan perang antara Zionis, Amerika dan Iran, tapi Iran diperangi karena mengancam hegemoni Barat, Amerika, dan Zionis. Dan akhir-akhir saya dengar, Kang Rizal, bagaimana Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa kami perang dengan Iran dipaksa oleh Zionis.
oleh Israel. Orang bertanya-tanya, mana mungkin Israel negara kecil bisa memaksa Amerika? Jawabannya, lobby Zionis di Amerika itu betul-betul menguasai dari mulai Pentagon, kemudian Kongres, wakil rakyat di Kongres, dari Demokrat maupun Republik, gaji mereka tuh diantaranya, di samping gaji yang mereka terima dari Zionis. Itu pengakuan dari David Duke, seorang seorang ketua Partai Republik di wilayah Louisiana yang sekarang disingkirkan. Terang-terangan dia mengatakan bahwa rakyat Amerika ini sama nasibnya dengan bangsa Arab. Nampak mereka merdeka, padahal semua telah ditentukan. Bahkan pemilihan umum pun itu hanya main-main. Karena orang yang dicalonkan, orang yang disetujui oleh Zionis, setiap mereka akan naik, harus berangkat ke Israel. Obama berangkat ke Israel. Semuanya. Kalau dapat restu dari Israel, baru mereka bisa naik. Kalau Israel tidak menyukai seorang pemimpin, dengan mudah disingkirkan. Contoh, Eisenhower, pahlawan Perang Dunia Kedua. Ketika dia menolak apa yang diminta oleh pihak Zionis, mereka mengatakan, tunggu, pada periode berikutnya kamu akan jatuh. Betul, dia akan jatuh. Jadi lobby Zionis ya, yang menguasai perekonomian di Amerika, termasuk Bank Sentral Amerika di tangan mereka. IMF di tangan mereka. Dan di samping itu apa? Persenjataan pun dikendalikan. Pentagon pun pengambil keputusan di tangan mereka. Jadi kalau Trump mengumumkan perang, sebenarnya bukan kemauan dia. Semua dibalik semua ini Zionis dengan lobby mereka. Jadi kepada ikhwan akhwat, bapak ibu, jangan khawatir. Kalau kita Indonesia berpihak pada kebenaran, bersatu dalam kebenaran, tidak mengkhianati nurani kita, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Di saat dunia kacau balau, Allah akan payungi kita dengan payung rahmatnya. Tapi kalau kita berkhianat, maka akibat dari khianat kehancuran buat kita. Oleh karena itu saya teringat ucapan M.H. Ainun Najib 15 tahun yang lampau. Dia mengatakan kalau pecah perang antara Saudi Arabia sama Iran, perang antara katakan Israel sama Iran, kemana Saudi Arabia akan berpihak? Dia mengatakan akan berpihak kepada Israel. Ternyata ucapan Cak Nun yang sekarang sedang sakit ya, sesuai dengan kenyataan fakta pada kali ini. Karena ini bisa dibaca. Siapa dalang di belakang negara-negara Teluk? Amerika sama Zionis. Dan mereka tidak akan berdiam sampai kita mengikuti gaya hidup mereka. Baik Ustaz, ini masih ada 2 pertanyaan terakhir Ustaz, saya gabungkan Ustaz ya, masih terkait tema ini Ustaz. Ustaz, kita sering mendengar istilah negeri Syam dalam hadis. Sebenarnya seberapa penting posisi wilayah ini bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia Ustaz? Kemudian dari Pak Susanto di Tangerang Ustaz, ada narasi di media sosial, ini kan Iran itu karena diserang duluan katanya, bukan karena melindungi Palestina. Iran ini kan bangsa Persia. Bangsa Persia ini dulu juga teman dekat dengan Israel Ustaz. Apakah benar demikian Ustaz? Benar, tapi salah juga penilaiannya. Benar ya, bahwa Iran bangsa Persia. Iran bangsa Persia dulu memerangi Islam. Pada masa Rasul mereka memerangi Islam hingga mereka jatuh. Kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Dan kita tahu bagaimana ya, Persia setelah Islam berubah menjadi orang-orang yang setia. Dan bagaimana Salman Al-Farisi termasuk orang yang diangkat oleh Rasul sebagai keluarganya. Dari Persia Ustaz itu ya? Dari Persia. Dari Parsi. Kemudian Salman menganjurkan agar cucu Rasulullah Sayyidina Husain menikah dengan putri raja mereka, Syah Banu Zahra. Untuk apa? Membuat rakyat Persia menghilangkan permusuhan dendam mereka. Menikah dengan Syah Banu Zahra, lahirlah putra mereka Ali Zainul Abidin. Yang dikenal sebagai apa? Sebagai cikal bakal dari keluarga Al-Husain. Yang lahir dari apa? Ali Zainul Abidin alaihi salatu wassalam, yang dikenal dengan Imam As-Sajjad. Ayah dari Muhammad Al-Baqir, kakek dari Ja'far As-Sadiq. Ini merupakan para imam dari keluarga Rasul yang betul-betul hidup dalam kebersihan. Dan mereka menghormati para sahabat Rasul. Bahkan Ja'far As-Sadiq mengatakan, waladani Abu Bakrin marratin. Abu Bakar melahirkan aku 2 kali. Karena ibu dan neneknya berasal dari keturunan Abu Bakar.
Jadi tidak dapat dipisahkan antara keluarga Rasul dengan Abu Bakar, dengan Umar maupun Utsman. Tapi sejarah dari mulai dulu sengaja disiapkan untuk mengadu domba. Menjadi apa? Berbagai macam sebab fitnah antara Syiah dan Sunnah. Syiah yang saya masukkan di sini awam Syiah yang bodoh. Begitu juga awam Ahlus Sunnah. Karena banyak ulama Ahlus Sunnah berjubah hafal Quran tapi awam. Berpikir mereka betul-betul tidak rasional, mudah diadu domba. Seperti yang dilakukan VOC terhadap bangsa Indonesia. Jadi Kang Rizal, betul mereka dari Persia. Dulu pada masa Syah Iran sahabat Israel. Dan merupakan apa? Merupakan mitra bagi Israel, bahkan pendukungnya. Tapi semenjak berdiri revolusi Islam, langsung berubah menjadi musuh Amerika dan Zionis karena Islamnya. Republik Islam Iran. Kemudian mereka mengumumkan memihak Palestina. Kemudian mengadakan dari mulai zaman Imam Khomeini, mereka mengadakan Yaumul Qudus pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan, mengundang juga para pejuang perwakilan Palestina untuk datang, mengumumkan Iran berpihak kepada rakyat Palestina, akan memperjuangkan kemerdekaan mereka. Jadi kalau seandainya mereka mau samakan Iran saat ini dengan zaman Syah Iran, salah dong. Pemerintah sebelumnya pro Amerika sama Zionis. Semenjak Republik Islam berdiri, anti Zionis. Bahkan memberikan dukungan buat rakyat Palestina. Bukan hanya baru, semenjak zaman dahulu kala. Dukungan diberikan, ini merupakan sikap yang betul-betul di mata Amerika merupakan sikap apa? Sikap perlawanan. Nah, kalau seandainya sebagai orang mengatakan Iran bukan membela Palestina, tapi karena membalas serangan. Kita kan tahu bahwa kita sekarang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang terikat dengan aturan dan rule. Kalau Iran memulai serangan, niscaya bangsa-bangsa akan menganggap Iran yang melakukan kesalahan. Betul tidak? Betul. Ketika perang kemarin, pertama diserang, Iran melakukan pembalasan, dan pembalasan yang cukup dahsyat kan, lalu pihak sana menghentikan peperangan. Iran ikuti wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Tapi saat ini setelah mereka melakukan pembunuhan, melakukan serangan lebih awal, Iran melakukan pembalasan, itu hak dia. Betul enggak? Di samping juga pembalasan digunakan oleh Iran sebagai kesempatan untuk menimbulkan cedera berat bagi Israel, bahkan kalau perlu menghancurkannya. Jadi pukulan juga buat Amerika, hingga Trump ini betul-betul mukanya pucat pasi di saat menyaksikan kondisi yang berlangsung pada saat ini. Pangkalan Amerika di berbagai macam negara Teluk dihancurkan. Dan negara Teluk sampai saat ini tidak berani untuk mengumumkan perang. Karena begitu mereka mengumumkan perang, berarti mereka berpihak pada Zionis. Jadi mereka walaupun diserang, tapi dengan kekuatan mereka pun lemah, mereka tidak punya keberanian untuk melawan. Dan yang dihancurkan oleh Iran adalah pangkalan-pangkalan militer atau tempat-tempat yang berhubungan dengan kepentingan Amerika maupun Zionis. Jadi jangan samakan. Analoginya nggak sesuai kalau disamakan Iran sekarang dengan Iran pada masa Syah. Adapun kata Persia, kita harus hati-hati. Islam ini rahmatan lil alamin. Dan kemuliaan bukan berbasiskan suku maupun bangsa. Karena kita tahu tokoh-tokoh ulama Ahlus Sunnah yang berasal dari Persia banyak, termasuk diantaranya siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tirmidzi juga dari sana. Muslim dari Naisabur. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan berasal dari Persia. Nah, fanatisme atau asabiyah jahiliyah bangsa Arab ini yang meremehkan non-Arab, ini harus dihentikan. Indonesia juga terdapat orang-orang yang mulia. Di seluruh bangsa-bangsa terdapat orang-orang yang punya peran andil dalam perjuangan yang amat besar. Jadi ingat, Islam tidak melihat manusia karena bangsanya maupun sukunya, atau karena pria maupun wanita, karena Arab non-Arabnya, karena ayah kita sama semuanya. Nah, ini yang harus kita betul-betul perjuangkan hingga tidak terdapat kezaliman, atau orang Arab beranggapan mereka itu merupakan apa? Makhluk-makhluk yang mulia, selain dari mereka merupakan makhluk yang rendah. Apalagi dengan bantuan keuangan yang diberikan Saudi Arabia, dengan membangun masjid di sana sini, kita lihat orang kita kok berubah. Mudah sekali ya
mereka terikat, menyerahkan diri mereka sebagai hamba-hamba di hadapan orang-orang yang memberikan bantuan buat mereka. Ini bantuan kalau di jalan Allah terima, tapi kalau bantuan untuk mengikat, maaf, kami tidak ingin bantuan kalian menimbulkan perpecahan di antara kami seperti di Bosnia gara-gara bantuan Saudi pecah belah. Indonesia juga sama, berdiri masjid-masjid, sekolah-sekolah dengan bantuan Saudi Arabia, tentu mereka memaksakan doktrin mereka. Nah, kita bertanya, Iran memberikan bantuan untuk Palestina, memaksakan doktrinnya apa tidak? Dan saya sering mengatakan, kita bersama Iran, bersama ulama, kita menyambut ahlan wa sahlan. Mereka datang berkunjung bersilaturahmi dengan saudara, ahlan wa sahlan. Tapi kalau mereka ingin memaksakan doktrin mereka dengan bantuan yang mereka berikan, kita katakan tidak. Tidak. Tapi kalau berdialog, kita sambut. Berdialog, mencari kebenaran, itu hal yang baik. Tapi kalau membantu dengan mensyiahkan orang yang menerima bantuan, ini nggak benar. Nah, di kalangan Syiah juga terdapat orang-orang yang fanatik, yang dibutakan, menganggap diri mereka sya'bullahil mukhtar, itu hamba-hamba Allah yang terpilih, ya. Mereka yang benar, mereka lah ashabul haq, yang lain orang-orang yang berada dalam kebatilan. Di kalangan Ahlus Sunnah juga sama, terdapat orang-orang seperti mereka, betul tidak? Bahkan siapa Ahlus Sunnah pun dipertanyakan. Asy'ari mengatakan mereka Ahlus Sunnah dengan syarat bahwa fikih mereka mengacu kepada salah satu dari 4 mazhab. Salafi mengatakan mereka bukan Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan itu semuanya orang-orang, ya, yang sesat. Bahkan mereka mengatakan Asy'ari itu sesat dan yang mengikutinya orang yang sama dengan pengikut Yahudi. Boleh baca fatwa-fatwa mereka. Jadi kata Ahlus Sunnah pun dipertanyakan. Di kalangan Syiah yang menjadi pengikut Ahlul Bait yang sejati pun dipertanyakan. Saya bilang buangi nama-nama yang membawa sial buat kita. Islam dan Muslimun. Nah, itu yang kita perjuangkan melalui radio silaturahmi ini. Begitu juga melalui Ummatan Wahidah. Dan semua yang kita sampaikan semenjak kita kembali dari Mesir bersama ikhwan-ikhwan kita yang berjuang, tujuannya adalah kembali kepada kalimat yang satu, Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Seluruh kaum muslimin saudara kita, baik itu Wahabi atau non Wahabi, dengan syarat jangan Wahabi datang kemari menyebarkan fitnah, mau domba, menikam dari belakang atau menyesatkan sana, mengkafirkan sana. Kalau duduk dialog, ahlan wa sahlan. Kalau Anda berbeda dalam fikih, itu interpretasi manusia. Kalau syariat yang datang dari Allah, wajib atas kita untuk kita terima sami'na wa ata'na tanpa membantah sedikit pun. Nah, yang menjadi sebab fitnah ini kan pendapat digunakan untuk menyerang sana maupun menyerang sini. Cuma kasihan banyak ustadz-ustadz dari kalangan salafi ini, karena terikat dengan bantuan yang mereka terima, dengan travel umroh juga, keuntungan yang mereka raup, akhirnya hati mereka yang saya khawatirkan mirip dengan apa? Dengan anjing-anjing yang diberikan makan, tunduk kepada tuannya, walaupun menggonggong orang baik pun mereka laksanakan. Yang penting apa? Berikan makan saya. Tapi kalau manusia nggak mau, dia berpikir berakal, yang salah, yang benar salah. Tapi kalau anjing diberikan makan oleh tuannya, dia berani diperintahkan menggonggong walaupun terhadap orang yang adil dan berjuang di jalan Allah. Serang, dia bakal serang. Betul tak? Betul. Tapi kalau orang merdeka, seorang mukmin, dia tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan iman dan nuraninya. Oleh karena itu saya menyerukan kepada ikhwan salafi, hentikan propaganda yang merugikan Islam. Karena ini apa? Ini bakal berbalik pada kalian. Kalau tersingkap, ya, kedok kalian bakal dimusuhi dan dibenci oleh semua bangsa Indonesia, bahkan oleh semua kaum muslimin. Nah, kita harapkan mudah-mudahan sebelum terjadi hal tersebut, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulnya, dan jangan kita berfanatik dalam pendapat yang kita ikuti. Silahkan Anda ikuti, tapi tetap kita bernama muslimun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husain atas jawaban-jawaban dan juga pemaparannya di kesempatan hari ini. Alhamdulillah tadi terjawab beberapa pertanyaan dari Ikhwan Ahwat. Semoga pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Husain dan juga diskusinya menyadarkan kita bahwa
ya ujian yang tengah terjadi, pergolakan yang tengah terjadi di Timur Tengah ini bukan hanya ya tadi sekedar dinamika politik dunia ya, melainkan juga tadi Ustadz sampaikan sudah ada terekam jejaknya dalam Al-Quran Ustadz ya. Betul. Dan sunnah sebagai bahan tafakur untuk kita semua. Insya Allah banyak hikmah dan janji Allah yang akan menjadi penuntun bagi kita semua, insya Allah, yang tentunya mencari kebenaran secara objektif, insya Allah. Demikian Ikhwan Akhwat, sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dengan Kafatul Majid, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rizal Al-Haq, Ondi dan Algi undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.